Yudo menarik napas dalam-dalam sambil merapatkan jaketnya. Angin malam menusuk kulit, menciptakan suasana yang semakin mencekam di perempatan jalan tempat ia biasa mangkal. Lampu jalan redup, hanya ada 1-2 kendaraan yang melintas. Malam itu, sudah hampir pukul 2 dini hari, waktu yang paling sepi bagi tukang ojek. Ia hampir memutuskan untuk pulang ketika tiba-tiba dari kejauhan, seorang wanita muncul di bawah sorotan lampu jalan yang berkedip-kedip. Wanita itu berdiri diam di tepi jalan, rambut panjangnya terurai, menutupi sebagian wajah, bajunya putih, lusuh, dan tampak sedikit kotor. Wajahnya pucat, hampir seperti tidak memiliki warna kehidupan. "Aku mau ke desa Karangjati," katanya dengan suara lirih dan datar. Yudo mengangguk tanpa berpikir panjang. Pelanggan adalah rezeki, apalagi di jam-jam sepi seperti ini. Ia menghidupkan mesin motornya, lalu menoleh ke belakang. Wanita itu sudah duduk di boncengan. Meskipun ia tidak ingat kapan tepatnya perempuan itu naik ke motornya. Perjalanan dimulai. Awalnya, semuanya terasa biasa saja. Motor melaju di jalanan sepi yang hanya diterangi beberapa lampu jalan yang temaram. Namun, semakin jauh mereka melaju, semakin dingin hawa di sekitar mereka. Yudo merasakan sesuatu yang aneh. Angin malam yang bertiup terasa lebih menusuk dari biasanya. Ia menghela napas, mencoba mengusir kegelisahan. Namun, ketika tak sengaja melirik ke kaca spion, tubuhnya langsung menegang. Wanita itu tidak memiliki bayangan di kaca. Yang terlihat di sana hanya dirinya sendiri, seolah ia berkendara sendirian. Jantung Yudo berdegup kencang, tenggorokannya tercekat, keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara malam begitu dingin. "Masih jauh, Mbak?" tanyanya dengan suara bergetar, berusaha tetap tenang. Wanita itu tidak menjawab. Yudo bisa merasakan tubuhnya menggigil ketakutan. Ia menatap lurus ke depan, tidak berani lagi melirik ke kaca spion. Namun, tiba-tiba dari belakang terdengar suara napas berat yang terdengar bukan seperti manusia biasa. Pelan-pelan, suara itu berubah menjadi cekikikan kecil, makin lama makin jelas di telinganya. Yudo merasakan bulu kuduknya meremang. Perjalanan ke desa Karangjati malam ini terasa begitu panjang. Yudo tiba di rumah dengan perasaan tidak enak. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi dari belakang. Bahkan setelah sampai di depan rumah, ia masih ragu untuk masuk. Ditariknya napas panjang, lalu membuka pintu. Begitu melangkah ke dalam, bau wangi menyeruak menyambutnya, bunga melati. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak pernah membeli bunga, apalagi melati. Perlahan, ia menyusuri ruangan dengan waspada. Kamar terasa lebih dingin dari biasanya, padahal semua jendela tertutup. "Apa aku cuma kecapekan?" gumamnya. Mencoba menenangkan diri, Yudo melepas jaket, meletakkan helmnya di meja, lalu duduk di kasur. Namun, baru saja ia merebahkan tubuhnya, suara samar terdengar di telinganya. "Hihihi." Cekikikan kecil, begitu lirih namun jelas. Yudo langsung bangkit dan menyalakan lampu. Namun, tidak ada siapa-siapa di dalam kamar. Matanya menyapu seluruh ruangan, mencari sumber suara itu, jantungnya masih berdegup cepat. Malam itu, ia tidur dengan lampu menyala. Malam-malam berikutnya, teror semakin menjadi-jadi. Saat sedang mengojek, Yudo sering merasa ada yang duduk di belakangnya, meskipun boncengan kosong. Beberapa kali, ia mendengar suara napas seseorang di belakangnya, padahal ia tidak sedang membawa penumpang. Lalu, suatu malam, ketika ia mengantar pelanggan melintasi jalanan sepi, sesuatu terjadi. Ketika ia melirik ke kaca spion, ia melihatnya lagi. Rambut panjang menjuntai di belakangnya. Bukan rambut penumpangnya, itu rambut seseorang yang duduk di belakangnya. Seseorang yang tidak terlihat langsung, tapi muncul di kaca spion. Bulu kuduk Yudo meremang. Ia mengerjap, mencoba meyakinkan dirinya kalau itu hanya bayangan. Namun, saat ia menoleh sedikit ke belakang tidak ada siapa-siapa. Namun, begitu matanya kembali ke kaca spion, rambut panjang itu masih ada di sana, lebih dekat dari sebelumnya. Sekelebat suara cekikikan terdengar, disertai hembusan napas dingin. Di tengkuknya, Yudo hampir kehilangan kendali atas motornya. "Cukup, aku harus ke dukun," pikirnya.
Ia tidak peduli lagi, ia harus mencari bantuan. Yudo tiba di rumah Ki Surya, seorang dukun tua yang dikenal memiliki kemampuan supranatural. Rumah itu berada di ujung desa, dikelilingi pohon bambu yang bergemerisik pelan diterpa angin malam. Begitu masuk, ruangan kecil yang dipenuhi asap dupa menyambutnya. Ki Surya, seorang pria tua dengan wajah penuh kerutan, duduk bersila di tengah ruangan. Matanya tajam menatap Yudo, seolah sudah mengetahui alasan kedatangannya. Tanpa basa-basi, Yudo menceritakan semua yang ia alami. Tentang wanita misterius, rambut panjang di kaca spion, suara cekikikan, dan bau melati yang terus menghantuinya. Ki Surya menghela napas panjang, wajahnya berubah serius. "Kamu sudah membonceng arwah penasaran," katanya dengan suara berat. "Dia kini mengikutimu kemana-mana." Yudo merasakan tubuhnya melemas. Ia sudah menduga sesuatu yang buruk, tapi mendengarnya langsung dari dukun membuat semuanya terasa lebih nyata. "Siapa dia, Ki?" tanya Yudo dengan suara bergetar. Ki Surya menutup matanya, merapalkan doa dalam bahasa Jawa kuno. Setelah beberapa saat ia membuka mata kembali. Dia adalah perempuan yang mati secara tidak wajar. Jiwanya belum tenang dan kau telah membawanya kembali ke dunia manusia. Sekarang dia menempel padamu. Yudo menelan ludah, keringat dingin mulai membasahi punggungnya. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan panik. Ki Surya mengambil selembar kain putih berisi raja sebuah jimat dengan tulisan aksara Jawa kuno yang diyakini memiliki kekuatan perlindungan. "Simpan ini di dalam dompetmu," kata Ki Surya. "Ini akan menjagamu sementara. Tapi dengarkan aku baik-baik. Yudo, berhentilah bekerja sebagai tukang ojek malam. Jangan pernah keluar di atas jam 12 malam lagi." Peringatan itu membuat Yudo semakin gelisah. Namun, ia tahu hidupnya bergantung pada pekerjaan ini. Ia butuh uang untuk makan dan membayar kontrakan. "Saya tidak bisa berhenti, Ki," jawabnya pelan. Ki Surya menatapnya dengan sorot prihatin, seolah tahu bahwa peringatan ini tidak akan diindahkan. "Kalau begitu, bersiaplah. Semakin lama kau melawan takdir, semakin kuat arwah itu mencengkerammu." Yudo menggenggam jimat itu erat-erat. Dalam hatinya, ia berharap peringatan Ki Surya hanyalah ketakutan yang berlebihan. Tapi malam berikutnya, semuanya berubah menjadi lebih mengerikan. Sejak mendapatkan jimat dari Ki Surya, Yudo berharap gangguan itu akan mereda. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Gangguan semakin sering terjadi. Malam pertama setelah bertemu dukun, Yudo kembali bekerja seperti biasa. Jimat itu ia simpan di dompet berharap itu bisa melindunginya. Awalnya semuanya terasa normal, hingga tiba-tiba di tengah jalan, helm yang ia kenakan tiba-tiba terlepas sendiri dan jatuh ke tanah, padahal sebelumnya ia sudah mengaitkannya dengan erat. Mungkin talinya longgar, gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun saat ia membungkuk untuk mengambil helmnya, bau melati menyeruak di udara. Angin dingin berhembus pelan dan entah kenapa suasana malam itu terasa begitu mencekam. Dengan cepat, Yudo memasang kembali helmnya dan melanjutkan perjalanan. Namun, kejadian aneh itu terus berulang. Kadang, ketika ia sedang berkendara, ia merasa ada tangan dingin yang menyentuh pundaknya. Kadang, kaca spionnya mendadak berembun, seperti ada seseorang yang bernapas. Dan yang paling mengerikan adalah saat ia nekat menoleh ke belakang di sana. Di boncengan motornya, sosok wanita itu sedang duduk menatapnya dengan senyum mengerikan. Mulutnya menyeringai lebar, giginya hitam, berlumuran darah pekat yang menetes ke dagunya. Suara cekikikan itu kembali terdengar. Yudo langsung memacu motornya sekencang mungkin tanpa berani menoleh lagi. Siang hari pun Yudo merasa ada yang selalu mengikutinya. Kadang saat ia sedang duduk di warung kopi bersama teman-temannya, ia merasa seseorang membisikkan sesuatu di telinganya, padahal tidak ada siapa-siapa. Lalu suatu malam, teman ojeknya, Joko, melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Saat melewati perempatan tempat Yudo biasa mangkal, ia melihat Yudo sedang berbicara sendiri di pinggir jalan.
Namun, yang membuatnya ngeri adalah di sebelah Yudo. Ada bayangan samar seorang wanita berambut panjang berdiri begitu dekat, hampir menempel di tubuhnya. Joko menghentikan motornya dan memanggilnya, "Lo baik-baik aja, Du?" Yudo menoleh perlahan. Matanya terlihat kosong, wajahnya pucat seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Namun, ia hanya tersenyum lemah. "Aku nggak sendiri, Jo," gumamnya pelan. Joko merinding. Ia tidak tahu apakah Yudo hanya bercanda atau benar-benar sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Dan sejak saat itu, Yudo semakin terlihat berbeda. Yudo tidak tahan lagi. Gangguan yang ia alami semakin parah. Setiap malam, ia merasa seperti ada sosok tak kasat mata yang terus menempel padanya. Tubuhnya semakin lemas, wajahnya pucat, dan tidur pun terasa seperti siksaan. Akhirnya, dengan sisa tenaga yang ia punya, ia kembali ke rumah Ki Surya. "Ke, tolong saya." Suara Yudo nyaris berbisik. Ketika tiba di rumah dukun tua itu, Ki Surya menatapnya dengan sorot mata tajam. Wajah Yudo tampak lebih kurus, matanya cekung seperti seseorang yang sudah lama tidak tidur dengan tenang. "Aku sudah memperingatkanmu, Yudo. Kau tetap bekerja di malam hari?" tanya Ki Surya dengan nada prihatin. Yudo mengangguk lemah. "Saya butuh uang, Ki." Ki Surya menghela napas panjang. Ia berjalan ke dalam rumahnya dan kembali dengan membawa sesajen, dupa, dan beberapa helai daun sirih yang sudah dirajah. "Kita harus melakukan ritual pengusiran malam ini juga." Malam itu, ritual pun dimulai. Di dalam ruangan penuh asap dupa, Ki Surya duduk bersila di hadapan Yudo. Ia mulai merapal mantra dengan suara berat dan bergetar. Udara di dalam ruangan terasa semakin dingin. Tiba-tiba, api di lilin yang menyala di sudut ruangan berkedip-kedip tidak normal. Ki Surya terus melantunkan mantra. Tetapi tiba-tiba Yudo merasa tubuhnya semakin berat. Ia ingin berbicara, tetapi mulutnya terkunci. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dan tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang menekan dadanya. Dalam kepanikan, matanya melirik ke arah bayangan di dinding. Di sana, ia melihatnya. Sosok wanita berbaju putih itu berdiri di belakangnya, menatapnya dengan mata kosong. Rambutnya panjang menjuntai hingga menyentuh lantai. Lalu bibirnya bergerak. "Kamu milikku." Yudo merasakan tubuhnya semakin lemas. Pandangannya berkunang-kunang. Dan dalam hitungan detik, segalanya menjadi gelap. Paginya, Yudo ditemukan terbaring lemah di rumah Ki Surya. Dukun tua itu mengusap wajahnya dengan air, membangunkannya perlahan. Namun, setelah ritual semalam, ada sesuatu yang berubah pada diri Yudo. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya semakin pucat. Ia sering melamun, bahkan mulai berbicara sendiri. Dan setiap malam, dalam tidurnya yang tidak tenang, ia selalu bermimpi. Dalam mimpinya, wanita berbaju putih itu menatapnya dengan mata kosong, berbisik pelan di telinganya. "Kamu milikku." Yudo ingin menjerit, ingin bangun dari mimpi buruk itu. Tapi rasanya semakin sulit, seolah jiwanya perlahan sedang direnggut. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Angin berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Jalanan sepi, hanya ada suara daun-daun kering yang berdesir di atas aspal. Di perempatan tempat Yudo biasa mangkal, suasana terasa lebih mencekam. Tidak ada suara motor yang berlalu lalang, tidak ada obrolan antar tukang ojek. Lalu, sekitar pukul 3 dini hari, seorang warga yang kebetulan melintas menemukan sesuatu yang membuatnya berteriak histeris. "Tolong, ada orang mati!" Beberapa warga bergegas keluar rumah, berlari menuju sumber suara. Di sana, Yudo tergeletak di tanah, matanya membelalak, melotot ketakutan, seperti melihat sesuatu yang mengerikan sebelum napas terakhirnya. Tubuhnya kaku, seolah sudah mati berjam-jam di sekelilingnya. Udara dipenuhi bau melati yang menyengat. Salah satu warga, Pak Karso, menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Dia mati dengan wajah ketakutan. Serunya terbata-bata. Beberapa orang lainnya mulai berbisik. Sebagian besar mundur perlahan, enggan mendekat lebih jauh.
Mereka tahu kisah Yudo tentang bagaimana ia selalu terlihat berbicara sendiri. Tentang gangguan yang ia alami, tentang ketakutan yang perlahan-lahan melahap jiwanya. Dan kini ia tergeletak di perempatan itu. Dalam kondisi yang tidak wajar, Pak Karso mencoba menyentuh tubuh Yudo. Tetapi begitu tangannya hampir menyentuh kulit lelaki itu, ia merasakan hawa dingin yang menusuk, seperti menyentuh es. Seketika angin bertiup, lebih kencang. Di antara desiran angin itu, samar-samar terdengar sesuatu. Cekikikan kecil. Hihihihi. Warga yang mendengarnya langsung pucat pasi. Tanpa berpikir panjang, mereka berhamburan pergi, meninggalkan tubuh Yudo yang terbujur kaku. Hanya Pak Karso yang masih berdiri di sana, menatap mayat Yudo dengan ketakutan. Dan di sudut perempatan itu, di bawah bayangan lampu jalan yang berkedip-kedip, tampak sosok wanita berambut panjang berdiri diam, tersenyum tipis. Sejak kematian Yudo, perempatan tempatnya biasa mangkal berubah menjadi tempat yang dihindari banyak orang. Terutama di malam hari, para tukang ojek yang masih bekerja di sana sering merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Kadang-kadang mereka melihat bayangan hitam berdiri di tepi jalan. Kadang mereka mendengar suara motor berjalan sendiri, padahal tidak ada pengendara. Dan yang paling menyeramkan, beberapa tukang ojek bersumpah. Mereka melihat sosok Yudo. Salah satu tukang ojek, Budi, pernah mengalami kejadian yang membuatnya merinding seumur hidup. Malam itu, ia sedang duduk di motornya menunggu penumpang. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suasana perempatan begitu sunyi. Lalu, dari kejauhan, ia melihat seseorang berdiri di seberang jalan. Seorang pria memakai jaket lusuh. Celana jeans yang sudah pudar warnanya, tukang ojek lain juga melihatnya. Saat Budi memperhatikan lebih seksama, jantungnya langsung berdegup kencang. Itu Yudo. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi ekspresinya tetap sama seperti dulu, seolah masih menunggu penumpang. Budi ingin berteriak, ingin lari sejauh mungkin, tapi tubuhnya terasa kaku. Sosok itu menoleh ke arahnya. Dan tersenyum, Budi langsung menutup matanya erat-erat. Saat ia membukanya kembali, Yudo sudah menghilang. Sejak saat itu, rumor tentang hantu tukang ojek mulai menyebar. Beberapa warga yang melewati perempatan itu saat tengah malam mengaku pernah melihat motor berjalan sendiri tanpa pengendara. Yang lebih mengerikan, ada yang bersumpah mereka pernah mendengar suara Yudo bergumam pelan di kegelapan. Aku masih di sini. Dan setiap kali bau melati menyengat memenuhi udara di tengah sunyi malam, cekikikan kecil terdengar dari arah perempatan. Sejak kejadian itu, perempatan tempat Yudo biasa mangkal berubah menjadi tempat yang ditakuti banyak orang. Tukang ojek yang dulu sering berkumpul di sana mulai menjauh. Mereka memilih mangkal di tempat lain, enggan mendekati perempatan yang kini dianggap angker. Namun, beberapa orang nekat masih melintasi jalan itu di malam hari. Suatu malam, seorang pemuda bernama Ryan yang baru pulang kerja memutuskan untuk mengambil jalan pintas melewati perempatan tersebut. Awalnya, semuanya terasa biasa saja. Jalan sepi, hanya ada suara jangkrik yang bersaut-sahutan. Namun, saat ia melewati perempatan, motornya tiba-tiba mati mendadak. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menyalakan motornya berkali-kali, tapi mesinnya hanya bergetar tanpa mau menyala. Lalu, dalam keheningan malam, ia mendengar sesuatu. Suara motor lain di belakangnya, suara mesin yang familiar, seperti suara motor tukang ojek. Dengan tangan gemetar, Ryan menoleh perlahan. Dan di sana, tepat di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip, berdiri seseorang yang mengenakan jaket lusuh dan celana jeans pudar. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan perlahan bibirnya menyeringai. "Mau ojek, Mas?" Cekikikan kecil terdengar di udara.